Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 421-425. Dia tidak putus asa. Dia segera bangkit dan kembali melompat ke tiang panjang. Ho atur pernafasannya, perhatikan sudutnya, itu harus dilakukan. Dia dengan hati-hati mengulurkan kaki kanannya dan menginjak tiang di depannya. Saat dia melangkah pergi, tiang di bawah kakinya segera mulai bergetar, membuat jantungnya berdebar kencang. Hati-hati, hati-hati. Pikiran terus-menerus mengingatkan diri sendiri untuk berhati-hati, jangan serakah, ada banyak waktu, luangkan waktu saja. Xiao Feng. Pada saat ini, tidak jauh dari sana tiba-tiba terdengar suara seseorang, suara itu mengagetkan tubuh Luo Feng gemetar, ini adalah beberapa dinding kaki yang bergetar segera tidak stabil. Klik. Pria itu jatuh ke satu sisi dan jatuh. Tuan muda. Xiao Feng. Beberapa suara kaget terdengar, Luo Bao dan dua pengawal segera bergegas dan membantu Luo Feng bangkit dari tanah. Bagaimana kabarmu, Tuan muda? Apakah kamu baik-baik saja? Tanya pengawal itu dengan prihatin. Aku baik-baik saja, Luo Feng menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan menoleh untuk melihat wajah suram Luo Bao. Dia bertanya dengan aneh, ayah, bagaimana kamu bisa datang? Apa yang sedang kamu lakukan? Luo Bao bertanya dengan dingin. Latihan, ada apa? Luo Feng menjawab dengan bodoh. Pelatihan. Luo Bao menatapnya dari atas ke bawah dengan mata curiga, apakah kamu sedang berlatih? Aku terjatuh dalam keadaan berantakan. Aku juga mendengar Aceng berkata, kamu terjatuh saat berlari pagi ini dan terluka. Dia dengan jelas melihat noda darah itu. Di dahi Luo Feng. Meskipun sudah mulai sembuh setelah berendam di pemandian obat, masih meninggalkan beberapa bekas dan terlihat sangat menarik perhatian. Luo Feng menatap kedua pengawal itu dan mengerutkan kening, mengapa kamu begitu banyak bicara? Siapa yang menyuruhmu memberitahu ayah? Dia segera menjelaskan kepada Luo Bao, ayah, dengarkan aku. Saya benar-benar berlatih. Aku tidak terluka. Saya baru saja terjatuh dan menggaruk kulit saya. Bukan masalah besar, kentut. Menurutku kamu sedang linglung. Luo Bao mengangkat wajahnya. Katakan padaku dengan jelas, apa yang kamu latih? Apakah Anda berlatih seperti itu? Saya sedang melakukan pelatihan seni bela diri, jawab Luo Feng acuh tak acuh, hanya sedikit sakit. Siapa yang tidak terluka? Kalau tidak sakit berarti tidak normal. Jika Anda ingin belajar seni bela diri, apakah Anda perlu datang ke sini? Mengapa saya tidak mengundang guru khusus untuk belajar untuk Anda? Itu tidak sama. Apa bedanya? Bukankah itu semua seni bela diri? Ini semua tentang berlatih seni bela diri, tapi kuncinya tergantung dengan siapa Anda berlatih seni bela diri. Luo Feng dengan serius menjelaskan, ayah, sudah kubilang, kamu bisa mencarikan beberapa guru seni bela diri untuk mengajariku seni bela diri, tapi yang diajarkan orang-orang itu kepadaku adalah tinju mewah dan sulaman kaki. Kaki bersulam Hua Kuan. Luo Bao mengerutkan kening. Dari siapa kamu belajar? Juga, mengapa kamu ingin belajar seni bela diri? Tuanku ada di sana. Kamu akan tahu kapan dia keluar. Adapun mengapa aku ingin belajar seni bela diri, ayah, apakah kamu ingat kemarin? Kemarin. Begitu wajah Luo Bao berubah, dia merasa sedih ketika mengira mereka hampir mati di tangan Baiyun kemarin. Ayah, seperti yang kamu tahu, meskipun keluarga Luo sangat berpengaruh di dunia bisnis lusuh, mereka adalah tokoh yang berpengaruh. Tapi itu hanya untuk orang biasa. Jika mereka berubah menjadi pejuang yang kuat itu, tidak ada apa-apanya. Saya telah memutuskan bahwa saya akan melakukannya belajar seni bela diri dan menjadi pejuang. Aku akan melindungi keluarga Luo di masa depan. Luo Feng mengepalkan tinjunya dan menunjukkan kemauan dan sikapnya. Siapapun bisa melindungi keluarga Luo. Saya punya banyak uang. Saya bisa mengundang banyak ahli seni bela diri yang kuat untuk datang. Anda tidak perlu berlatih seni bela diri. Robo menggelengkan kepalanya. Tidak, ini tidak sama. Luo Feng menggelengkan kepalanya perlahan. Lebih baik mengandalkan dirimu sendiri daripada orang lain. Ayah, kamu bisa meminta Tuan Wudao untuk datang, tapi bagaimanapun juga itu orang lain. Hanya mereka yang ada di tanganmu sendiri yang paling bisa diandalkan. Luo Bao tercengang. Dia sepertinya tidak menyangka putranya akan mengatakan hal seperti itu. Hatinya tergerak, tetapi berlatih seni bela diri akan menyakitkan, ah Cheng. Mereka memberitahuku bahwa ketika kamu berlari pagi ini, kamu terjatuh dan kepalamu patah. Ini baru permulaan latihan. Kamu akan kehilangan nyawamu di masa depan pelatihan. Saya tidak takut. Luo Feng tersenyum ringan, berbaring di ranjang rumah sakit selama bertahun-tahun, aku hampir mati, aku telah sampai di gerbang kematian, apa yang sedikit terluka. Aku ingin mengerti, hanya kekuatan mereka sendiri yang benar. Ayah, biarkan saja aku berlatih seni bela diri dengan tenang. Mengenai apakah aku akan menghadapi bahaya, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Aku akan baik-baik saja. Tapi, tidak ada, tapi Li Shaolah yang mengajariku bela diri seni. Dia tidak akan menyakitiku, Luo Feng berkata sambil tersenyum. Li Shao, maksudmu dokter kecil itu? Robo tampak terkejut. Ya, itu dia. Anda telah melihat kekuatannya. Apakah kamu tidak merasa nyaman? Begitu suaranya turun, Jericho Li keluar dari sekolah seni bela diri dan melihat Luo Bao berdiri di depan pintu. Dia tertegun, mengerutkan kening dan berkata, Luo Dong.
Melihatnya, Luo Baochai yakin apa yang dikatakan putranya itu benar. Dia tidak bisa menahan senyum. Ternyata kamu mengajari seni bela diri Xiao Feng. Jika itu kamu, aku akan lega. Jericho Li berkedip dan menatap Luo Feng dengan curiga. Ada apa dengan ayah dan anak itu? Melihat ini, Luo Feng segera kembali ke Luo Bao dan berkata, ayah, kembalilah dulu. Saya akan tinggal di sini setelah pelatihan. Ah Cheng, jangan datang ke sini lagi. Saya ingin berkonsentrasi pada pelatihan. Mendengar ini, tiga orang Luo Bao tercengang. Bagaimana bisa? Tuan muda, ini tidak bisa digunakan. Tuan muda, jika Anda berlatih di sini sendirian, bagaimana keselamatan Anda bisa terjamin tanpa kami? Ya, bagaimana jika kamu dalam bahaya? Mendengar bujukan beberapa orang, Luo Feng menggelengkan kepalanya, kamu terlalu banyak berpikir, bahaya apa yang bisa aku temui di sini? Jika kamu mengikuti, itu akan mempengaruhi latihanku. Melihat Luo Bao. Luo Bao mengerutkan kening, memandang putranya dan berkata, Xiao Feng, apakah kamu benar-benar bertekad untuk belajar seni bela diri? Luo Feng mengangguk dengan berat dan berkata dengan tulus, tentu, saya yakin. Saya tahu apa yang saya lakukan sekarang. Ayah, Anda percaya padaku kali ini. Saya tidak menang di masa lalu. Saya tidak puas dengan Anda semua. Saat ini, tidak kali ini. Saya harus belajar seni bela diri dan berhasil di dalamnya. Ketika saya memiliki cukup kekuatan untuk melindungi keluarga Luo, tidak ada yang bisa menindas kita di masa depan. Mendengar ini, Luo Bao merasa sangat bersyukur dan tidak dapat membantu menepuk pundak putranya. Jika kamu bisa memiliki hati ini, ayah akan sangat bahagia. Pokoknya, ayah akan mendukungmu. Baiklah, ayah, kembalilah dulu. Aku ingin berkonsentrasi pada latihan. Luo Feng berkata sambil tersenyum. Luo Bao menoleh untuk melihat Jericho Li, dokter kecil, Xiao Feng, tolong. Tolong hubungi saya jika Anda punya sesuatu, ya Jericho Li mengangguk. Dia bisa memahami kepedulian dan cinta Luo Bao terhadap putranya. Ayo pergi. Luo Bao meminta kedua pengawal itu pergi. Melihat sosok beberapa orang yang pergi, Luo Feng menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, meraung dan melompat ke tiang, lanjutkan. Saya tidak percaya, saya tidak bisa menginjaknya. Bab 422. Selama beberapa hari keadaan tenang. Sun Qiang dan yang lainnya masih berlatih sesuai dengan peraturan setiap hari, sementara Luo Feng, melalui upaya terus-menerus, telah mengejar kemajuan pelatihan orang-orang hanya dalam 5 atau 6 hari. Saat ini, Yu He bertanggung jawab atas pendaftaran paten Wu Xing Hua Yu Dan, yang disetujui. Jericho Li menyerahkan masalah tersebut kepada Do White, yang melakukan yang terbaik untuk mengatur lokasi perusahaan dan lokasi pabrik. Selama beberapa permasalahan terkait sudah teratasi, kami menunggu upacara pembukaan perusahaan. Dalam kurun waktu yang sama, tidak ada pergerakan antara keluarga Mao dan keluarga Yan. Tampaknya Jericho Li telah melumpuhkan Yan Zhou dan Mao Hai. Bukan kebetulan, mereka seharusnya mati. Kedua keluarga sama sekali tidak ingin membalas dendam padanya. Dengan kata lain, kedua keluarga tersebut sangat khawatir dengan terungkapnya hal-hal yang akan mempermalukan keluarga, sehingga mereka memilih untuk menelan amarahnya. Sungguh aneh bahwa saya tidak melepaskan keluarga Mao dan keluarga Yan karena mereka berada di kota Lusu. Jericho Li bingung. Tapi setelah memikirkannya lama, dia tidak bisa mengerti, yah, mungkin itu karena Sifu. Kedua keluarga tahu bahwa jika mereka memprovokasi Sifuku, mereka akan bunuh diri. Dia mengira akar masalahnya mungkin adalah hal ini, tetapi saat ini dia tidak punya tempat untuk membuktikannya, jadi dia harus menebaknya. Sesaat kemudian, dia memikirkan Kuang Ziming lagi. Sejak terakhir kali dia meminta Miao Xingxin meninggalkan pesan untuk Kuang Ziming dan membuat janji dengannya. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan Kuang Ziming belum mendengar kabar darinya. Atau apakah kamu akan menetap? Menurut pemahamannya tentang Kuang Ziming tidak boleh terlalu keras kepala. Meskipun dia keras kepala, dia bukanlah orang yang tidak punya otak. Kuang Ziming sudah mengetahui bahwa bukan Jericho Li yang membunuh orang tuanya, melainkan Jericho Li yang menetap. Ia berinisiatif untuk berbicara dengan Jericho Li, yang dapat menghilangkan kesalahpahaman dan memfasilitasi kerjasama. Bagaimanapun, menetap juga merupakan musuh bagi Jericho Li. Jauh lebih efektif membentuk musuh bersama dan membentuk front yang sama daripada berperang sendirian. Jericho Li curiga Kuang Ziming tidak bergerak akhir-akhir ini. Kemungkinan besar dia akan menemui kesulitan dalam berumah tangga. Bagaimanapun, Kuang Ziming tahu bahwa pembunuh yang membunuh orang tuanya sudah menetap, jadi dia tidak akan acuh tak acuh. Kuang Ziming hanya akan melakukannya sendiri. Menurut Jericho Li, ini seperti mengiring domba ke mulut harimau dan mencari kematiannya sendiri. Lupakan. Karena dia menolak untuk bertemu, biarkan dia pergi. Itu masih urusan perusahaan saat ini. Jericho Li menggelengkan kepalanya, menjernihkan pikiran di kepalanya, memegang pedang panjang di tangannya dan melanjutkan. Berkonsentrasi pada latihan pedangnya. Sua. Pedang itu seterang pelangi. Pedang panjang di tangannya semakin terampil, saat ini ia seolah telah memasuki alam asing, setiap gerakan, bahkan pernafasan, seolah menyatu dengan langit dan bumi. Sial. Pedang itu bergetar dan bersenandung. Mata Jericho Li tiba-tiba terpaku, dan cahaya tajam keluar dari matanya. Sehelai daun jatuh dari pohonnya di halaman, seperti wanita di surga.
Saatnya musim gugur, angin suram disertai dedaunan berguguran. Ada semacam kesedihan dan kesedihan ringan. Ya. Dengan kilatan pedang panjang, pedang Jericho Lee memotong angin musim gugur, dan sepertinya membuat retakan di udara. Daunnya rontok menjadi dua. Itu bagus. Aku akhirnya memasuki ranah kesatuan manusia dan pedang. Tidak menyia-nyiakan latihan kerasku akhir-akhir ini. Jericho Lee menunjukkan senyum puas di wajahnya. Setelah melewati level angkat seberat ringan, dia berlatih pedang siang dan malam akhir-akhir ini, dan akhirnya melangkah ke ranah kesatuan manusia dan pedang. Ketika dia mencapai level ini, pedang dan dia akan terintegrasi sepenuhnya, dan dia dapat mengendalikan pedang di tangannya sesuka hati, dan juga memainkan kekuatan pedang. Sedangkan untuk level tertinggi, pedang langit dan bumi, jika ingin melangkah ke level ini, tidak bisa dicapai dengan berlatih. Pedang langit dan bumi perlu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang langit dan bumi serta jalan untuk menembus belenggu alam. Di dunia ini, pedang telah melampaui jangkauan senjata. Tepatnya, manusia bukan lagi satu dengan pedang, melainkan satu dengan langit dan bumi. Tentu saja, bagi Jericho Lee, yang telah mengamalkan Alkitab medis, pedang langit dan bumi hanyalah alam yang paling mudah dijangkaunya. Dia mewarisi warisan nenek moyang Lee, dan memiliki keunggulan unik dalam pemahamannya tentang langit dan bumi serta jalan. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melangkah ke level pedang langit dan bumi, itu wajar. Sekarang aku bisa mengerahkan kekuatan terbesar dari segala jenis teknik pedang sesuka hati. Bahkan seorang pejuang di periode pembukaan tidak bisa mengambil pedangku sama sekali. Di dalam hatinya dia memperkirakan kekuatannya sendiri, dan seluruh tubuh Jericho Lee memancarkan rasa percaya diri yang luar biasa. Sudah waktunya untuk mulai mempelajari pedang angin Qianli, meskipun sekarang mungkin tidak dapat menggunakan kekuatan pedang angin Qianli sepenuhnya, pedang panjang itu dipegang lagi di telapak tangan, dengan ekspresi konsentrasi dan pengabdian pada praktiknya. Ibu kotanya, suatu halaman rahasia. Cari tahu, siapa yang melakukannya. Bajingan mana yang berani membunuh orang yang tinggal bersamaku? Kembali ke 5 tuan muda, 6 tuan muda harus mengikuti perintah tuan ketiga untuk mencari orang di kota Lusu, tapi dia pergi ke rumah Luo di tengah jalan. Dia menjawab dengan hati-hati. Seorang Bai Feng, yang disebut tuan muda kelima, mengerutkan kening. Wajahnya sedikit marah dan marah. Setelah sekian lama, dia masih memikirkan kebenciannya di masa lalu. Aku tidak memperingatkannya. Keluarga kecil Luo sama sekali tidak pantas untuk disebutkan. Dia menutup telinga terhadap kata-kataku. Dia selalu tahu bahwa An Baiyun membenci Luo Feng. Untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, sebelum An Baiyun pergi ke Lusu, dia mengingatkan An Baiyun untuk tidak terlibat dengan keluarga Luo. Namun, An Baiyun tidak mendengarkannya sama sekali. Dia pergi mencari Luo Feng tanpa izin. Meskipun keluarga Luo memiliki energi di Lusu, itu hanyalah sebuah keluarga kecil. Baiyun juga seorang pembangun. Bagaimana keluarga Luo memiliki kekuatan untuk membunuh Baiyun? Apa yang sedang terjadi? Wajahnya sedikit berubah dan dia menjelaskan, Tuan Muda kelima ini, sejujurnya. Menurut penyelidikan kami, Tuan Muda keenam awalnya pergi mencari Jericho Lee, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia dibunuh oleh seorang pria bernama Lie. Jericho Lee. Tuan Lee. Orang yang sama. An Baifeng menenggelamkan wajahnya. Bawahannya menggelengkan kepala. Saya tidak tahu. Menurut penyelidikan kami, Jericho Lee hanyalah seorang anak laki-laki biasa yang bekerja magang di sekolah kedokteran. Dan, Lie, itu tiba-tiba keluar. Konon tidak ada orang seperti itu sebelumnya, dan itu tidak diketahui sebelumnya. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Dou Suai, seekor ular lokal bernama Deye. Jadi begitu, tiba-tiba An Baifeng berkata, artinya, Baiyun mungkin telah dihitung oleh Dou Suai. Itu mungkin. Dia mengangguk. Meskipun kemunculan, Guru Li, terlalu kebetulan, mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk menghubunginya dengan Jericho Lee. Menurut informasi yang mereka temukan, Jericho Lee adalah seorang magang di sekolah kedokteran, dan paling banyak dia memiliki beberapa keterampilan medis. Bab 423. Adapun apa yang terjadi pada Jericho Lee, rumah sakit rakyat dan Qi Huaseng beberapa waktu lalu, mereka memang mengetahuinya, tapi mereka tidak menganggapnya serius. Untuk keluarga yang menetap, tidak ada gunanya menyebutkan bahwa hanya ada sedikit keterampilan medis. Yah, kalau begitu, kamu bisa bersiap-siap. Kita akan berangkat ke Lusu keesokan harinya. Aku ingin bertemu Tuan Lee. Bahkan anggota keluargaku berani membunuhnya. Sepertinya dia bosan hidup. Wajahnya penuh amarah. Ya, Tuan Muda kelima. Sekolah Seni Bela Diri Tenghai, Kota Lusu. Sejak diundang untuk mendekorasi orang-orang perusahaan untuk mendekorasi, waktu telah berlalu, hampir sebulan, masa konstruksi telah berakhir. Hati-hati, jangan menutup telepon. Sedikit ke kiri ya, itu dia, oke. Singkirkan semua serba-serbi di sekitar. Buruan. Setelah pagi yang sibuk, plakat di dinding pintu sekolah pencak silat Tenghai dilepas dan diganti dengan yang baru. Sekolah Seni Bela Diri Rende. Karakter pernis emas, berkilau. Digantung di ambang pintu, terlihat sangat menarik perhatian. Cukup megah untuk menyamai sekolah seni bela diri yang dibangun kembali dan direnovasi. Nanti akan disebut sekolah pencak silat Rende, bukan lagi sekolah pencak silat Tenghai. Jericho Lee menunjukkan senyum puas. Sungguh kata yang indah.
Terlihat lebih megah dari plakat sebelumnya. Itu tidak benar. Dibutuhkan banyak uang untuk menemukan seseorang yang mendesainnya. Apakah itu elegan? Sun Qiang dan yang lainnya membicarakannya dengan berbagai kata, dan itu luar biasa. Miao Xingxin maju ke depan, melihat ke plakat itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Jericho Li, mengapa kamu mengubahnya menjadi nama ini? Jika semuanya adalah sekolah pencaksilat, tidak ada salahnya menggunakan nama lamanya. Awalnya, dia berpikir bahwa Jericho Li membeli sekolah seni bela diri Tenghai dan berencana mengubah karirnya untuk melakukan sesuatu yang lain. Tapi dia tidak berharap untuk membuka sekolah seni bela diri pada akhirnya. Karena itu adalah sekolah seni bela diri, dia merasa bahwa dia masih bisa menggunakan nama sebelumnya. Sekolah bela diri Tenghai dulu memiliki Guan Tenghai, yang terkenal di kota Lusu. Dengan nama ini, Anda dapat menyandang gelar sekolah seni bela diri dan menarik banyak orang untuk belajar seni bela diri. Bagaimanapun, mengganti nama akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Jericho Li mengacungkan jari telunjuknya ke kiri dan ke kanan, tidak. Anda salah. Sekolah seni bela diri yang ingin saya buka tidak seperti dulu. Baiklah. Miao Xingxin tertegun. Di masa lalu, operasional sehari-hari sekolah bela diri Tenghai bergantung pada penerimaan siswa dari kota untuk belajar taekwondo dan pengumpulan biaya sekolah. Meskipun mode operasi ini adalah yang paling stabil dalam beberapa tahun terakhir, namun juga yang paling rentan dan tidak stabil. Apa yang kamu katakan? Dibutuhkan guru untuk mengajar taekwondo di sekolah pencaksilat. Dulu, sekolah pencaksilat Tenghai banyak menemukan guru taekwondo untuk mengajar siswanya. Karena dia bersedia membayar. Tapi menurut saya, operasi semacam ini tidak dapat diandalkan sama sekali. Karena tidak ada, mengerti. Kerumunan mengangguk. Di masa depan, sekolah seni bela diri Rende akan menjadi bagian dari perusahaan baru, tetapi akan relatif independen. Sekolah seni bela diri akan memberikan keamanan bagi perusahaan baru, tetapi Sun Qiang menyimpan rahasia inti dari 5 elemen pil Huayu. Dengan cara ini, bahkan jika seseorang ingin menindak perusahaan baru, atau bahkan mengambil tindakan terhadap Dou Suai, hal itu tidak akan menyebabkan bocornya Wu Xing Huayu dan mengguncang fondasi perusahaan. 2 hari kemudian. Ini dia, Tuan Muda. An Baifeng keluar dari mobil, melepas kacamata hitamnya, memandang ke jalan bandara yang ramai di depannya, dan memunculkan senyuman menghina di sudut mulutnya, di mana orang-orangnya. Tuan Muda, saya akan mengantarmu. Pergilah. Sebuah villa air mewah di selatan kota Lusu. Terletak di sebelah Danau Jinghu. Lingkungannya yang elegan dan unik sangat cocok untuk tempat tinggal. Saat ini, di tanah di luar villa, ada sekelompok pria bertubuh besar berjas hitam, tampak seperti pengawal villa. Yang menakutkan adalah para pengawal ini sudah lama kehilangan nafas dan tidak bisa mati lagi. Di halaman villa terdapat kolam renang yang indah. Saat ini, seorang pria parubaya dengan tangan telanjang sedang berlutut di samping kolam karena ketakutan. Berdiri di depannya adalah seorang pria berusia sekitar 30 tahun, juga mengenakan jas hitam. Perlihatkan pada saya. Pria parubaya itu berlutut di tanah, tubuhnya gemetar seperti sekam. Dia hampir tidak berani menatap pria di depannya. Ketakutannya mencapai titik ekstrim, kamu, siapa kamu? 10 menit yang lalu, pria itu bergegas ke vilanya dan membunuh semua pengawalnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adegan ini membuatnya takut. Dia tidak percaya pengawal yang dia bayar akan begitu rentan. Bab 424. Pria itu meliriknya, menoleh ke pemuda yang duduk di bangku di samping kolam renang, dan berkata dengan hormat, Tuan Muda kelima, apa yang harus dia lakukan dengan benda itu? Oh, hati-hati. Jangan bunuh orang. Tidak menyenangkan membunuh mereka. Aku akan menjaganya selamanya. Mulut Baifeng mulai tertawa main-main, melompat dari bangku dan berjalan ke pria parubaya. Wajah lelaki tua itu sangat putih. Meskipun dia tidak mengenal An Baifeng, sebagai lelaki besar di kota Lusu, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pemuda ini, yang baru berusia 20-an, tersenyum dan tidak berbahaya, sangat buruk. Tenggorokannya berguling dan dia berkata sambil menggigil, ini apa yang Anda inginkan, Tuan Muda? Selama aku punya, aku akan memberimu apa saja. Selama kamu tidak membunuhku, tolong jangan bunuh aku. Aku tua dan muda, aku tidak menyangka kalau Chang kamu, yang biasa menyebut angin dan hujan di kota Lusu, juga punya hari ini. An Baifeng tersenyum dan merenung. Nama Chang Ye adalah Chang Sanshi. Ketika dia mendengar perkataan An Baifeng, dia hampir memarahi ibunya. Alasan kenapa dia menjadi seperti ini adalah karena celaka An Baifeng. Tapi dia tidak berani mengatakan itu. Dia hanya bisa berlutut di tanah, menggigil dan menangis. Tuan Muda, tolong lepaskan saya, tolong. Di kota Lusu, selain 4 keluarga besar dan 4 keluarga kecil, Dou Suai dan lainnya mewakili pola kekuatan dunia bawah tanah. Dou Suai, yang dikenal sebagai Deye, adalah raja kota Lusu dan orang pertama di dunia bawah tanah. Namun dia mengatakan bahwa merek dunia bawah tanah di kota Lusu jauh lebih buruk daripada merek dia dan Longwu. Tentu saja, bukan karena keluarga Dou Suai yang menjadi rajanya. Hanya satu. Faktanya, ada 2 orang yang bisa bersaing dengannya. Chang Sanshi, Yu Jie. Meskipun reputasi dan kekuatan mereka sedikit lebih buruk dari Dou Suai, mereka mampu bersaing secara setara dengan Dou Suai berdasarkan keterampilan mereka yang baik dan kemampuan. Dunia bawah tanah kota Lusu adalah pola tripartit.
Chang Sanshi memiliki ratusan saudara dan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang real estate, permainan, dan industri lainnya dengan aset miliaran. Bisa dibilang dia bukan hanya pahlawan, tapi juga penjahat. Namun, pria sebesar itu sedang berlutut di tanah dan memohon belas kasihan seperti anjing saat ini. Menghadapi ketakutan akan kematian, Chang Sanshi sangat ketakutan. Dia awalnya adalah orang yang takut mati. Dia biasa menyebut angin dan hujan di depan orang-orang dan menikmati kemegahan dan kekayaan, jadi tentu saja dia tidak ingin mati. Apakah orang-orang ini adalah pejuang? Berlutut di tanah. Pada levelnya, apa yang dihubunginya jauh berbeda dengan orang biasa. Dia tahu bahwa ada sejenis orang di dunia yang disebut Wuze. Wuze memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan mereka dapat membunuh orang dengan setiap gerakannya. Dilihat dari kekuatan kedua pria tadi, aku khawatir mereka adalah prajurit legendaris. Brengsek. Bagaimana dia bisa memprovokasi seorang pejuang? Kekuatan seorang pejuang jauh melebihi kekuatan manusia. Meskipun dia kaya dan menyendiri, dia bukanlah seorang kentut di mata seorang pejuang. Jika pihak lain ingin membunuhnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Seorang Bai Feng menatap Chang Sanshi, jejak penghinaan dan penghinaan melintas di matanya, dan berkata sambil mencibir, Chang Sanshi, yakinlah bahwa saya tidak bermaksud membunuhmu untuk saat ini. Mendengar ini, jantung Chang Sanshi tiba-tiba berdebar kencang dan tiba-tiba merasa lega. Dia tidak menginginkan hidupnya. Dia pikir dia akan segera mati. Chang Sanshi tersenyum dan menunjukkan ekspresi yang lebih jelek daripada menangis tuan muda, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Selama aku bisa, aku akan melewati api dan air. Kamu pintar. Cibiran di wajah Bai Feng membesar, aku mencarimu, untuk melihat bahwa kamu adalah orang besar di kota Lusu, masih memiliki status tertentu. Wen Yan, Chang Sanshi saya tidak tahu apakah dia harus menangis atau tertawa. Dia bisa hidup karena reputasi dan statusnya. Dia akan menyebabkan masalah hari ini, tapi juga karena reputasi dan statusnya. Perkenalkan, saya dari Beijing. Anda mungkin belum pernah mendengarnya. Saya akan mengubah nama saya dan Anda mungkin pernah mendengarnya. Keluarga merek lokal Beijing menetap. Mulut An Bai Feng ketagihan. Mendengar kata-kata tersebut, Chang Sanshi tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan pupil mengecil dan saling menatap dengan tatapan yang luar biasa. Dia tidak percaya bahwa kedua orang ini sebenarnya adalah anggota keluarga merek yang sudah lama dihormati di ibu kota. Sepengetahuannya, ada ribuan keluarga, besar maupun kecil, di ibu kota. Di antaranya, ada 10 keluarga Tian Zihao dan 36 keluarga di Zihao. Ke-46 keluarga ini adalah yang terkuat di antara seluruh keluarga di Beijing, mewakili kekuatan keluarga terkuat di Tiongkok. Dikatakan bahwa salah satu keluarga merek ternama memiliki energi yang tak terbayangkan. Setidaknya salah satu gubernur di keluarga atau lebih dari 10 miliar aset perusahaan. Adapun keluarga Tian Zihao, bahkan berada di puncak kekuasaan, dan asetnya sebesar 100 miliar mungkin tidak dapat diringkas sebagai keluarga seperti itu. Anda bisa berjalan keliling dunia sesuka hati. Tenang saja, di peringkat ke-36 keluarga merek juga paling atas, baris ke-16. Meski sudah menghilang 20 tahun sebelum menetap, dan peringkat ke-16 sudah lama digantikan oleh keluarga, namun fondasi dan kekuatan berumah tangga tetap ada. Salah satu tugas kepulangan mereka kali ini adalah merebut kembali gelar keluarga di Zihao. An Xiao, apa yang perlu aku lakukan? Nama Chang Sanshi segera berubah, dan pikirannya mulai aktif. Meskipun An Bai Feng bermaksud memanfaatkannya atau bahkan membunuhnya kali ini, dia belum mati sekarang. Seorang Bai Feng masih ingin dia melakukan sesuatu, yang membuktikan bahwa dia tidak harus mati. Jika dia berkinerja cukup baik dan diakui oleh An Bai Feng, dia mungkin bisa menyelesaikan. Pemikiran Chang Sanshi sejauh ini. Meskipun dia juga orang besar di kota Lusu, dia telah ditindas oleh Dou Suai selama ini. Jika tidak ada kecelakaan, hidupnya akan berakhir, dan dia tidak akan mendapatkan status dan reputasi yang lebih tinggi. Dia tidak mau kalah dengan Dou Suai. Dia ingin melampaui Dou Suai. Hanya saja jika tidak ada petualangan atau perubahan besar, pada dasarnya itu adalah mimpi yang tidak mungkin tercapai. Sekarang, kesempatan untuk berubah. Selama dia bisa mendekati pohon besar tempat menetap, dia bisa mendominasi kota Lusu dan bahkan provinsi Huizhou tepat waktu. Dengan energi untuk menetap, mungkin dia bisa pergi ke ibu kota. Seorang Bai Feng segera menyadari perubahan sikap Chang Sanshi, alisnya terangkat, mengira orang ini cukup menarik, tak heran di kota Lusu berbaur dengan baik. Kamu hanya perlu melakukan satu hal untukku, yaitu mengadakan kontes seni bela diri atas namamu. Ingatlah untuk mendatangkan 2 orang besar lainnya di kota Lusu. Kontes seni bela diri. Chang Tiga Batu Leng-Leng, dia tidak menyangka Bai Feng akan memintanya melakukan, tanpa diduga bisa menjadi hal semacam ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan hati-hati, An Sao, apakah kamu ingin memimpin Dou Suai dan Yu Jie untuk membunuh mereka? Tapi karena kita ingin menarik mereka, tidak perlu mengadakan kontes seni bela diri, kan? Pesta makan malam dan kirimkan mereka undangan. Bab 425. Chang Sanshi berpikir dengan sangat sederhana bahwa An Bai Feng ingin memimpin Yu Jie dan Dou Suai, tapi dia hanya menginginkan nyawa mereka. Siapkan perjamuan Hongmen, undang orang dan kirim orang untuk menyergap, lalu Anda bisa membunuh orang. Begitu suaranya turun, Chang Sanshi merasakan hawa dingin di punggungnya.
Udara mematikan yang kuat muncul di wajahnya. Jantungnya berdebar kencang dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya. Biarkan kamu melakukannya. Bagaimana kamu bisa mengatakan begitu banyak omong kosong? Apakah kamu pikir aku tidak tahu perhitunganmu? An Baifeng minum dengan dingin. Rasa dingin yang kuat dalam kata-katanya membuat Chang Sanshi berkeringat. Dia menjadi pucat dan berkata, An Sao, aku salah. Aku seharusnya tidak banyak bicara. Biarkan saja aku pergi. Orang dewasa tidak ingat penjahat, jangan ambil hati mereka. Runtuh. Pada saat itu, dia merasa jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Brengsek. Pria ini terlihat sangat muda. Dia memiliki semangat membunuh yang mengerikan. Ya. Satu kata lagi, aku ingin hidupmu. Mata An Baifeng penuh dengan dingin. Detik berikutnya roh pembunuhnya menghilang dan wajahnya menjadi tenang. Sepertinya tidak terjadi apa-apa sekarang. Ya, ya. Chang Sanshi berkeringat, punggungnya basah oleh keringat, dan dia gemetar. An Baifeng menatapnya dan bersenandung dengan dingin, baiklah, karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Chang Sanshi segera mengangkat telinganya dan memegangi telinganya. Nafas karena takut kehilangan kata kunci apapun. An Baifeng perlahan mengepalkan tinjunya, dan mengeluarkan udara pembunuh yang kuat, yang hampir mencekik. Karena tujuan mengadakan kontes adalah untuk membuat seseorang muncul. Sendirian. Chang Sanshi tertegun dan bertanya dengan hati-hati, siapa yang layak mendapatkan perawatan Sao? Apakah itu musuh An Xiao? Seorang Baifeng meliriknya dengan dingin, dan roh pembunuhnya tiba-tiba meledak. Gelombang mengerikan membawanya sebagai pusat dan menyebar, mengaduk air di kolam di sampingnya. Orang yang ingin saya tarik adalah Tuan Li. Tuan Li. Chang Sanshi tidak menanggapi nama aneh ini. Dia tertegun selama beberapa detik. Setelah mencari di perutnya, dia menemukan orang seperti itu di pikirannya. Apakah itu Tuan Li yang tiba-tiba muncul beberapa waktu lalu, apa yang dikatakan Sao? Sekitar setengah bulan yang lalu, seorang pria bernama Li kamu keluar dari kota Lusu. Masaki Haramoto sama sekali tidak menganggap serius pria ini, tapi sekarang, untuk menarik keluar, Master Li, An Baifeng harus mengadakan kontes seni bela diri. Jelas sekali, Guru Li ini tidak sesederhana yang dia kira. Siapa selain dia? An Baifeng bersenandung dingin. Setelah konfirmasi, Chang Sanshi terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat rumor tentang Guru Li. Dikatakan bahwa Guru Li ini muncul dengan aneh, seolah-olah dia melompat keluar dari celah batu. Tidak ada berita sama sekali sebelumnya. Yang lebih aneh lagi adalah dikatakan bahwa Guru Li memiliki hubungan yang baik dengan Dou Suai. Di kota Lusu, Dou Suai adalah sosok yang terkenal, hampir semua orang mengetahui keberadaannya. Metode dan kemampuan Dou Suai sungguh luar biasa. Sejak kebangkitannya, dia ingin menjadi orang pertama di dunia bawah tanah kota Lusu. Dikatakan bahwa perusahaan dan karir Dou Suai dihancurkan oleh musuh-musuhnya setengah bulan yang lalu, tetapi Chang Sanshi tahu bahwa dengan kemampuan Dou Suai, dia akan dapat kembali dalam waktu yang sangat singkat. Awalnya, Chang Sanshi melihat perusahaan Dou Suai telah hancur dan kekuatannya kosong. Dia pikir ini saat yang tepat untuk menjatuhkan Dou Suai, tapi dia tidak tahu dari mana berita itu berasal. Ada, Lie, di belakang Dou Suai. Lie adalah seorang pria yang belum pernah melihat kepala tetapi tidak pernah melihat ekornya. Dia belum pernah terlihat di depan umum, dan tidak ada yang tahu identitas aslinya. Namun, orang seperti itulah yang membantu Dou Suai menyelesaikan masalah, dan membuat semua orang yang selama ini mendambakan posisi Dou Suai bergeming. An Sao, siapakah Tuan Li? Chang Sanshi mau tidak mau bertanya. Ini tiba-tiba muncul, Lie, bagaimana terlihat seperti pria besar, bagaimana bisa membuat An Baifeng begitu perhatian? Dia menduga Dou Suai mungkin khawatir tentang kekosongan kekuasaannya selama periode ini, dan dia takut orang lain akan memanfaatkannya, jadi dia dengan sengaja mengeluarkan apa yang disebut ahli untuk menakut-nakuti orang lain. Mata seorang Baifeng dingin, tinjunya mengepal, dan buku-buku jarinya mengeluarkan bunyi, klik. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku hanya tahu bahwa dia membunuh saudara keenamku. Apa? Chang Sanshi sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat mempercayainya dan menangis. Dia membunuh An Sao, saudaramu. Bagaimana mungkin? Seorang Baifeng adalah seorang pejuang, jadi adik laki-lakinya jelas seorang pejuang. Jadi, Lie juga seorang pejuang. Apakah orang ini gila? Beraninya kamu membunuh orang-orang yang menetap di ibu kota? Apakah kamu tidak takut akan masalah? Jantung Chang Sanshi melonjak dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Yang paling membuatnya tidak nyaman adalah Dou Suai memiliki seorang pejuang di belakangnya, yang jelas bukan kabar baik baginya. Aku di sini untuk membalaskan dendam saudara keenamku. Meskipun An Baiyun adalah anak haram dari An Jia telah mengakui identitas An Baiyun dan tidak membenci anak haramnya. Seorang Baiyun menempati peringkat ke-6 di antara generasi muda. Dalam hal persaudaraan, seorang Baifeng harus membalas dendam kepada Baiyun. Jika tidak, ternyata begitu, tiba-tiba Chang Sanshi memahami penyebab masalah ini. Lie memiliki kekuatan untuk membunuh adik laki-laki Baifeng. Jelas sekali kekuatannya luar biasa. An Baifeng akan mengadakan kontes seni bela diri, jadi Tuan Li mungkin akan datang bersama Dou Suai. Ini adalah rencana untuk menangkap semuanya. Sepertinya dunia bawah tanah kota Lusu akan dirombak, dan ini jelas merupakan kesempatan terbaik bagiku untuk maju.
Hati Chang Sanshi sangat panas. Tujuan Bai Feng adalah balas dendam. Setelah An Bai Feng membunuh Li Ye, Dou Suai, dan Yu Jie dalam kontes seni bela diri, seluruh kota Luzhu adalah satu-satunya keluarga Chang Sanshi. Selama dia bisa tampil baik dan memuaskan An Bai Feng, dia mungkin bisa mendominasi kota Luzhu. Belum lagi, dia akan diikat di kereta yang sama dengan An Jia. Siapa yang berani tidak menaatinya? Tidak. Bahkan di Provinsi Huizhou, tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Saat ini, Chang Sanshi tidak ragu-ragu untuk menunjukkan kesetiaannya. An Sao, kali ini saya akan membantu Anda membalas dendam. Anda adalah orang pertama yang menantikannya. Berbicara dengan orang bijak berarti menghemat energi. An Bai Feng berkata, selama kamu setia padaku, saat aku membunuh Tuan Li, aku juga akan menyingkirkan Dou Suai dan Yu Jie. Kota Luzhu adalah satu-satunya keluargamu. Mendengar pidato itu, Chang Tiga Batu sangat gembira, dia adalah janji yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Chang Sanshi tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia mulai menantikan pemandangan ketika Bai Feng membunuh Yu Jie dan Dou Suai,